Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perumpamaan Injil kali ini hanya ditemukan dalam Matius yang berbicara tentang penanaman benih, tetapi perhatiannya sangat berbeda dan sekali lagi mencerminkan pengalaman gereja perdana. Seseorang telah menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi tanpa ia sadari, seorang musuh telah datang dan menanam lalang di antara gandum. Saat tanaman muncul, petani melihat rumput liar tumbuh di seluruh gandumnya. Pekerjanya ingin mencabut rumput liar itu, tetapi petani menyuruh mereka menunggu sampai waktu panen. Gandum dan gulma memiliki penampilan yang serupa pada tahap awal dan akan lebih mudah untuk membedakannya saat matang. Sementara itu, biarkan keduanya tumbuh berdampingan. Saudara-saudari, hal ini adalah gambaran kerajaan Allah dan juga gereja yang berusaha menjadi bagian darinya. Untuk gereja perdana lebih menyedihkan dalam banyak hal daripada penganiayaan dari luar, yakni pengkhianatan dan kekurangan dari dalam. Maka akan ada godaan kuat untuk menyingkirkan orang-orang seperti itu yang menjadi pengkhianat. Tapi tunggu, biarkan Tuhan yang menjadi hakim, dan dalam hal apapun orang bisa berubah. Orang yang berdosa hari ini mungkin menjadi orang suci di masa depan. Saudara-saudari, ini telah menjadi masalah sepanjang sejarah gereja dan hari ini tidak terkecuali. Selalu ada godaan kuat di antara mereka yang merasa lebih berkomitmen untuk menghidupi Injil, untuk mengadopsi pendekatan elitis terhadap iman. Hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk, apakah anggota yang dipandang tidak memenuhi persyaratan gereja dalam iman, atau tidak menghidupi imannya, maka mesti disingkirkan. Perumpamaan hari ini mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa gereja akan selalu menjadi gereja orang berdosa. Gereja kita seperti yang dikatakan Paulus adalah bejana dari tanah liat, bocor dan mudah pecah. Pada saat yang sama kita telah dipanggil untuk membantu mewujudkan kerajaan Allah di dunia kita, dan kita terus-menerus mencoba melakukannya. Tetapi kita perlu membedakan antara bejana dan isinya, lalang dan gandum, membedakan antara visi Kristiani dan gereja yang mencoba mengkomunikasikannya. Saudara-saudari, beberapa telah terganggu oleh apa yang disebut skandal, dan beberapa orang telah meninggalkan gereja karena skandal. Perumpamaan hari ini adalah panggilan untuk toleransi, kesabaran, belas kasih, dan pengertian tanpa mengorbankan visi yang datang kepada kita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa